Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Justia dari kelas 10-13. Di sini saya mendapatkan tema dampak digitalisasi pada pendidikan karakter. Digitalisasi di masa yang sekarang ini, di masa yang modern ini, di zaman yang modern ini, kita tentu tidak dapat lepas dari yang namanya digitalisasi. Alat-alat elektronik seperti gadget, laptop, dan lain-lain. Lalu, bagaimana caranya supaya kita dapat memanfaatkannya dengan positif, dapat berguna bagi kita, supaya berdampak bagi lingkungan, terutama bagi kita sendiri. Bukannya malah memberikan dampak yang negatif bagi diri kita, tapi memberikan dampak yang positif. Berikut adalah hal-hal yang memberikan dampak positif dan negatif yang akan saya jabarkan. Yang pertama, dampak positif digitalisasi pada proses pembentukan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu dalam proses pembelajaran. Pada poin pertama, saya akan memberikan argumen yaitu memberikan sumber yang lebih banyak dan lebih luas lagi. Kenapa seperti itu? Karena jika kita hanya tanpa digital, tanpa gawai atau tanpa gadget, ketika kita dalam proses pembelajaran kita hanya saklek dengan penjelasan guru atau dengan membaca buku yang oleh sekolah, betul. Tetapi jika kita ada referensi dari internet, dari YouTube, seperti video-video dari pakar-pakar atau dari Google, kita dapat mengambil informasi yang lebih luas lagi atau informasi yang lain, sehingga kita dapat memberikan perbedaan-perbedaan dan kita harus berpikir kritis akan hal itu. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran yang lebih berinovasi. Seperti apa metode pembelajaran yang berinovasi seperti itu? Contohnya, kita mengerjakan soal dengan menggunakan quizzes. Apa dampaknya bagi para siswa? Siswa tidak mudah merasa bosan, akan lebih bersemangat dan lebih mempunyai motivasi untuk belajar atau hal yang pelajaran yang tidak disukainya seperti MTK atau fisika atau lain. Mungkin sebagian siswa akan suka dengan pelajaran itu, tapi tidak semua siswa. Tetapi jika dikemas dengan pembelajaran yang berinovasi atau tidak monoton, mungkin mereka akan sedikit merasa ada yang beda dari hal sebelumnya dan mereka akan lebih bersemangat lagi untuk belajar ke depannya. Dan yang ketiga, komunikasi jarak jauh antara siswa dan pengajar atau guru. Kenapa? Karena kita di sekolah itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digitalisasi pada pendidikan karakter. Tadi yang baru sampaikan buku itu sudah menuju ke digitalisasinya dan pendidikan, tapi belum ke pendidikan karakter. Bisa dilanjutkan poin utama tentang pendidikan karakter. Poin utama pada pendidikan karakter yang dari pembelajaran digitalisasi menurut saya adalah siswa lebih bisa berpikir kritis, karena itu tadi tidak hanya materi yang diberikan di dalam kelas, tapi dia juga bisa mengakses dari luar. Jadi dia bisa membandingkan antara hal ini yang terdapat di lingkungan dia dan yang ada di lingkungan luar. Itu juga termasuk membentuk karakter berpikir kritis. Juga memberikan karakter itu sopan santun ketika memainkan gawai, memainkan gadget, seperti tidak menyebar hoax dan tidak menghujat di dunia maya. Itu juga termasuk pendidikan karakter, belajar menghormati orang meskipun orang itu tidak langsung dihadapi. Maksudnya dari media sosial gitu kan biasanya ada orang yang berani karena tidak bertatap langsung, dia langsung menghujat dari media sosial. Nah, ya kita itu harus bisa memberikan pengertian bahwa ketika kita masuk platform itu, kita juga harus menerapkan peraturan-peraturan yang ada di situ. Seperti halnya kita
bersosial berteman langsung, yaitu sopan dan santun dan etika yang akan kita lakukan. Berpikir 2 kali sebelum melakukannya, seperti itu. Terima kasih. Yang kamu sebutkan itu semuanya berdampak positifnya. Kalau Dampak negatifnya yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki atau tidak semua orang tinggal di kota. Tidak semua orang berasal dari keluarga kaya. Ada mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ada mereka yang berasal dari pelosok. Nah, itu sangat berbanding jauh dengan pendidikan yang ada yang sudah difasilitasi. Dan yang kedua yaitu kesehatan mental dan ketergantungan terhadap gadget. Seperti anak kecil biasanya belum bisa mengerti satu hari berapa jam bermain gadget, dan apa saja yang dibuka anak kecil. Kita tidak dapat menutup kemungkinan bahwa anak kecil sudah melihat hal-hal yang dewasa, karena semua itu serba bisa dilakukan, tinggal share saja sudah keluar di media sosial. jadi dampak negatif dari pendidikan karakter yang kamu maksud itu yang mana? Kamu maksud ke Jadi intinya itu kita tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jika kebablasan, jadi tadi kan positifnya bisa berpikir kritis, terus kayak belajar etika meskipun kita tidak bertemu langsung. Tapi jika kebalikannya pun akan lebih merugikan dari diri kita, seperti privasi dan keamanan data kita terbobol, terus membuka hal-hal yang seharusnya tidak dibuka, dan menghujat di dunia maya. Terima kasih. menurut kamu itu dengan materi ini kamu sebagai tim pro atau Saya sendiri dengan materi ini sebagai tim pro, karena saya merasakan sendiri manfaat dari digitalisasi tersebut. kalau menurut saya data itu membuat beberapa hal negatif. Salah satunya di sekolah kita saja saat guru mengajar itu banyak anak itu yang kurang memberi kesempatan terhadap guru. Contohnya saat guru menjelaskan mereka aslinya diri meninggalkan dan tidak menggunakan apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh guru. Kalau kamu tetap setuju dengan ceritanya, Izin menjawab, Kak. Saya menangkapnya matematika itu kembali lagi pada pribadi masing-masing. Apakah anak itu bisa memanfaatkannya gawai gadget dengan baik atau malah membuatnya lebih? Karena ketika guru menerangkan kita asik main HP sendiri, itu sudah mencerminkan karakter yang jelek. Kita tidak bisa mengontrol apa-apa yang seharusnya ditempatkannya. Kayak seharusnya kita tahu dan kapan memainkan HP, tahu kapan bermain game, tahu kapan membuka HP ketika disuruh untuk share atau browsing hal-hal yang terkait pelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah.